Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini, Senin, tanggal 12 bulan Januari, tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini, Mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sekalian, jikapun kita tidak menyadarinya, kita semua, khususnya orang-orang percaya, terlibat dalam pertentangan besar yang berkecamuk di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita semua dalam cara tertentu mengalami kenyataan pertarungan kosmik ini, dan kita akan mengalaminya sampai hari kita meninggal, kapanpun dan bagaimanapun itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian, apakah dasar dari peperangan rohani yang kita hadapi? Dan apa sajakah yang menjadi senjata kita? Bapak Ibu, senjata rohani yang paling mematikan adalah ide, baik ide yang baik maupun yang buruk. Iblis menggunakan kritik, pengkhianatan, rasa malu, ketakutan, tekanan dari lingkungan, dan berbagai alat serupa yang seharusnya tidak digunakan oleh orang Kristen. Sebaliknya, saudara-saudara, kita harus menggunakan kasih, belas kasihan, damai sejahtera, kelembutan, kesabaran, kebaikan, dan pengendalian diri. Senjata kita yang paling berkuasa jika digunakan dengan bijaksana adalah firman Allah yang dipimpin oleh Roh. Dapat kita baca dalam kitab Efesus 6 ayat 17, karena hanya Allah yang dapat membawa kebenaran ke dalam hati seseorang. Kita hanyalah alat yang digunakan Tuhan untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali membaca kitab Filipi 1 ayat 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita memahami maksud Paulus, khususnya dalam konteks pertentangan besar, Bapak Ibu, karena pertempuran ini bersifat rohani. Kita berada dalam perang ide dan nilai-nilai. Namun, Kristus telah memenangkan kemenangan bagi kita di kayu salib. Dan selama kita tetap terhubung dengannya, kita tidak akan pernah dikalahkan. Bahkan jikapun kita dibunuh, Paulus menyerahkan hidupnya apapun yang terjadi padanya di dunia ini. Betapapun tidak adilnya, karena ia memercayakan hidup dan masa depannya kepada penghakiman yang lebih tinggi. Saudara-saudara sekalian,
sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak terlalu memperjuangkan hak-hak kita, tetapi berjuanglah untuk kebenaran. Bukan kekuatan menentukan kebenaran, tetapi kebenaran memberikan kekuatan. Tunduk kepada kehendak Allah adalah sesuatu yang mulia. Bahkan itulah satu-satunya cara untuk meraih kemenangan dalam peperangan yang kita hadapi. Yesus tentu saja adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Seperti yang Paulus tekankan dalam Filipi kedua, Bapak Ibu yang kekasih, dalam hal apa sajakah saat ini kita mengalami realitas pertentangan besar? Bagaimanakah kita dapat memperoleh penghiburan dan kekuatan setelah mengetahui bahwa Kristus telah meraih kemenangan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.